Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Wartono di channel Isi Nitrogen ya. Ya, kali ini saya mau sedikit berbagi ya, share terutama tentang Q&A atau ya tanya jawab lah, karena di sini banyak sekali ya yang tanya tentang nitrogen ini, tentang isi nitrogen, tentang mesin generator nitrogen. Namun karena keterbatasan pengetahuan saya juga ya, jadi saya banyak yang belum saya jawab. Tapi tenang saja, karena di samping saya ini sudah ada Pak Asep. Ya. Pak Asep ini adalah salah satu teknisi dari isi nitrogen atau mesin generator nitrogen ini. Jadi nanti beberapa akan beliau jawab ya. Oke, langsung saja ya. Di sini saya ada pertanyaan dari Junaidi Siboy. Nah, ini ada error, Pak. Error 2 itu cara ngatasinya bagaimana? Error 2 kemungkinan besar itu satunya di sirkuit board yang harus diganti, rusak. Oh, berarti motherboardnya itu ya? Motherboardnya. Karena dia kan nggak mau keluar angin, jadi nggak mau perintah dari komputernya, nggak mau keluar angin. Jadi itu kemungkinan di sirkuit boardnya. Itu harus diganti boardnya itu? Iya. Nggak mau ngisi ya, bener error 2. Jadi di sini langsung tak jawab juga ya di komentarnya. Ganti motherboard mainboard ya, motherboard atau mainboard ya. Dan di sini juga menyediakan ya, Pak? Ya, sedia juga, cuma emang harganya mungkin agak mahal ya, mungkin sampai hampir 3 juta lah bisa ya. Itu ya, untuk dari itu ya tadi pertanyaan tentang mainboard itu. Kemudian tanya lagi, mesin nitrogen ini dari Zainal Abidin. Mesin nitrogen saya pada waktu mengisi ke ban mobil nggak ada anginnya, bahkan berkurang dan selalu error. Nah, itu apa yang itu, Pak? Itu biasanya kalau ngisi, dia bukannya ngisi malah berkurang. Biasanya ada selang yang berhubungan dengan sensor, ada yang bocor. Oh, ya. Ada selang ke sensor yang bocor ya? Iya. Yang bocor, terus solusinya gimana? Solusinya harus diperiksa. Jadi periksanya kita isi ke ban, satu orang harus ada di belakang mesin, dibuka pintunya, kan ada pintunya dibuka. Kita cari selang yang dari sensor tuh, kita ini urutannya kemana, kita periksa. Biasanya angin keluar, ada angin rembesan keluar. Jadi dia ngisi, cuma dia akan berbalik lagi angkanya. Oh gitu, jadi malah nyedot ya? Malah nyedot. Oh gitu, ya. Berarti kalau seperti itu dirapetin aja ya, gimana? Karena ada angin yang keluar itu tadi. Iya. Oh gitu. Bisa juga diganti. Ya. Lihat kondisinya juga, makanya perlu dicek ya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Mustaqim Kanang ya. Mesin nitrogen saya kuat ngisi itu cuma 20 PSI aja, selebihnya tidak bisa. Nah itu kira-kira apanya? Jadi mentok di 20 PSI. Lihat tekanan angin di tank pressure dulu. Dia itu ada berapa kekuatannya? Minimal kan kekuatannya di 6 bar. Kalau di bawah 4 bar, dia buat ngisi juga susah sampai ke atas. Berarti cek bagian indikator itu ya, tekanan pressure tank kan ada tuh. Cek di pressure tanknya. Pressure tank, dia harus 6 bar. Tanknya kalau bisa harus 6 bar ya. Nah, tapi kalau udah dicek tapi kok emang udah 6 bar tapi masih gitu, gimana, Pak? Kalau sudah 6 bar tapi masih
Mentok 20 PSI aja. Mentok di 20 PSI. Kita periksa di belakang-belakang selang-selangnya ada yang bocor enggak. Jadi kemungkinan memang bisa jadi Ya. karena bocor juga ya. Emang harus dicek guys ya. Oke. Memang makanya perlu juga kalau secara online gini emang kadang kita nggak tahu ya secara detail dari mesin itu. Kecuali kalau kita datang dan kita periksa secara mendetail itu mungkin bisa ketahuan bener ya. Apalagi kan banyak mesin nitrogen ditaruhnya di outlet ya, tertutup. Jadi si operatornya kan nggak pernah merhatikan dia yang di dalam. Oh iya. Dia kan di luar aja taunya masang, pakai, nggak pernah ngecek dalamnya juga. Kan nggak tahu kalau di dalamnya bocor gitu. Tinggal pakai aja, nggak pernah ada perawatan dan macam-macam. Kalau di bengkel-bengkel besar kan mobil gitu biasanya dia nggak ada boxnya gitu, jadi penutupnya. Diperiksanya gampang sama dia. Oh ya. Bisa kedengeran ada bocor di dalam. Oke gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan juga ya. Mungkin dikasih roda atau apalah biar bisa dikeluarkan dengan mudah kan ya. Iya, kebanyakan di SPBU kan di outletin ya. Kotak kecil udah nggak bisa diapa-apain. Susah dikeluarin juga perlu banyak orang lah ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian tanya lagi Mas, ini dari Bayi Haki ya. Kalau mengisi dari kompresor ke mesin nitro, jarumnya itu nggak naik-naik. Lampu puritinya nyala nggak? Lampu apanya? Puritinya nyala nggak? Oh gitu. Lampu puriti? Iya. Puriti pengisian tuh kan ada yang 3 tuh. Puriti nyala nggak? Kalau nggak nyala berarti itunya ya? Kalau tidak nyala itu di auto resetnya yang bermasalah. Berarti apanya terus yang perlu diperbaiki? Auto resetnya ganti. Auto reset itu di bagian yang kotaknya, yang kotak hijau tuh di dalam bagian dalam. Berarti ganti itunya aja. Iya. Bisa ya? Iya, kalau nggak nyala. Tapi kalau dia nyala, tetap nggak mau ngisi, berarti ada yang mampet Pak. Ditabung. Kalau nggak nyala ganti auto reset. Auto reset. Kalau nyala berarti apa? Ada yang mampet di tabung pengolahan. Ada yang mampet di tabung pengolahan. Biasanya biasa di pengolahan yang awal biasa di tabung yang pendek. Ya. Kan tabung jejer ada 3 tuh samping. Biasa yang pendek, dia yang awal. Ya. Oh, ya siap. Itu ya solusinya. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Abersio. Mohon petunjuk kalau mesin tidak memproduksi nitrogen kenapa ya? Lampu indikator buat produksi nggak nyala. Kemudian, nah itu aja ya. Jadi nggak memproduksi nitrogen, lampu indikator untuk produksinya itu nggak nyala. Ya itu auto reset. Oh sama ini. Oh ini berarti auto resetnya ini. Auto reset. Lampu puritinya nggak nyala. Perlu ganti ya. Perlu ganti. Ada ya di sini juga ya. Nah, berapa kalau itu sekitar? Nantilah saya tanya dulu harganya. Iya. Tapi nggak semahal motherboard ya. Yang paling mahal di komponen nitrogen mainboard ya. Itu nggak terlalu lah di bawahnya masih. Oke. Auto reset perlu diganti. Nah ini ada yang unik juga ini Pak dari Mas Bayu. Kalau nitrogen kena petir, yang bagian lampunya itu jadi cuma setengah nyala. Kena petir dia. Untung nggak orangnya yang kena petir. Gimana? Ganti itunya apa sih namanya? Display. Iya display. Displaynya ya? Displaynya diganti. Oh. Bisa ganti displaynya aja. Displaynya aja yang bagian depan tuh. Oh ya. Berarti sebenarnya secara fungsi itu dia masih normal lah ya. Iya, mungkin karena separuh displaynya. Sampai petir. Iya. Kan susah juga. Misalnya angka 3 hilang. Oh iya. Angka 5 jadi semen begitu, angka 4 cuma 1. Ada kalau jual displaynya juga ada ya. Kira-kira berapa harganya? Belum tahu juga. Harganya sekitar 1 juta. Oh 1 jutaan juga ya. Iya. Ya masih di bawah mainboard lah ya. Mungkin sekitar separuhnya ya. 1 sampai 1,5. 900 sampai 1. Oh gitu ya. Ya sekitar itulah ya. Nah ini kita punya nitrogen. Ini dari David. Saringan filternya rusak, pecah. Nah itu gimana? Filter yang mana? Nah, ini filter yang mana ini yang maksudnya? samping. Yang samping atau yang dalam ya? Kalau yang samping? Pertanyaannya apa tadi?
pertanyaannya cuma gitu aja ya tadi. Pecah tabungnya. Saringan filternya rusak dan pecah itu. Oh, berarti yang samping. Yang samping. Iya. Itu bisa dicari di toko-toko umum, itu ada yang jual. Kalau di Jakarta di Glodok. Oh, gitu. Yang penting kodenya aja. Kodenya. Namanya AF 3000. Oh, gitu ya. Yang ada 3 itu ya? Iya, sampingnya? bisa beli satuan itu. Nah, satuan tapi harus satu paket kan? Nggak Iya, bisa cuma nggak bisa elemen itu doang. aja nggak bisa ya, oke. Dia boleh beli gituan itu, tapi harganya satu. Oh ya. Karena kalau dia copotin nggak bisa jual lagi kan? Bisa beli filternya ya. Oke. Nah ini juga banyak juga yang tahu Pak kalau mesin nitrogennya itu bocor nih dari Anggoro ya. Tapi tidak tahu yang sebelah mana atau nama kabelnya apa. Di dalam kan ada selang 2 tuh ukurannya. Satu selang ukuran selang PU. Iya, selang PU ukuran 4 kali 2,5. Kedua, selang PU 8 kali 6. Oh. Itu dijual bebas, ada di toko-toko itu. Selang PU ukuran berapa? 4 kali 2,5 mm. 1 kali Enggak, nomor 1. Ukuran 1. Ukuran 4 kali 2,5. 4,25. 4 kali 2,5 Oh, 4 kali 2,5 mm. 4 kali 2,5 mm. Terus yang keduanya selang PU 8 kali 6 mm. 8 kali 6. Iya. Oh ya. Kalau untuk memeriksanya, buka aja pintunya. Kita raba-raba selang-selang yang ada di dalam, itu berasa kalau bocor sama tangan. Nah, itu yang bocor kita ganti. Jadi tinggal ganti, tinggal ukuran yang mana ya? Iya, yang mana yang pecahnya, yang mana yang bocor. Oke, siap. Nah, terus ini ada lagi dari Trijoko. Nitrogen saya anginnya cepat habis, walaupun nggak dipakai. Kira-kira mana bocornya? Lah ini kan juga nggak tahu juga ya. Kira-kira mana? Itu ada kebocoran biasanya di dalam kan banyak komponen tuh. Di salah satu itu aja ada solenoid 5W. Satu komponen di dalam ya? Iya. Di dalam bisa solenoid, noid 5W, bisa apa lagi Pak? Bisa dari filter. Bisa filter. Bisa selang. Bisa selang. Dan lain-lain. Iya. Apalagi? Dan lain-lain. Jadi begitu ada kebocoran di dalam, bocoran rembes, kita diamin kan penuh full nih. Terus tidak ngisi 1 jam, itu habis. Kalau posisinya mati langsung habis. Tapi kalau posisinya mesin nyala, dia akan naik lagi di 4, naik lagi karena kan otomatis. Iya, iya. Tapi begitu kita pulang kerja sore gitu ya, kita matikan, padahal posisinya penuh. Pagi udah habis. Udah habis. Oh, iya. Karena ada yang bocor. Ada di selang-selang yang ada selang-selang yang bocor, atau ada di solenoid yang bocor. Jadi banyak kemungkinan, Pak. Tapi harus intinya ada yang bocor. Ini juga dia tanyanya. Jadi nggak nyimpen. Yang bocor mana ya kan nggak tahu banyak hal yang harus dicek, dibuka itunya kita lihat. Ini ada yang tanya cuma nggak spesifik juga Pak, dari Pak Sahrudin. Kinerjanya penghitung angin nitrogen maksudnya juga apa ini? Kinerja penghitung angin nitrogen. Mungkin maksudnya itu ya, apa? Indikatornya atau apa ya? Kurang tahu juga. Maksudnya apa ini? Ya, Pak? maksudnya nggak tahu itu. Maksudnya apa? Ini kurang jelas juga sih pertanyaannya ya. Nah, ini terus ada pertanyaan dari Mas Fajar ini. Tekanan langsung tinggi Pak, jadi dari 30 tiba-tiba loncat ke 40 itu. 30 terus langsung 40, Iya. Itu kenapa itu? Kita harus cek di air caknya, Pak. Jadi nggak boleh ada kebocoran. Jadi kalau ada kebocoran, karena dia ngisinya nggak normal, nggak umum, karena Cek ada di apanya Pak? air cak. Air cak. Iya, yang masuk ke pentil. Air cak. Iya. Yang masuk Itu masih pentil. ada angin yang keluar. Jadi indikasi buat baca
sensornya nggak sentral, nggak Nggak pas, boleh jadi ada langsung kebocoran. loncat. Oh ya. Jadi emang walaupun cuma mungkin operator ya, kita juga harus tahu secara umum prinsip kerjanya. Iya, jadi nggak boleh ada angin yang keluar. Kalau begitu ada angin keluar, embes, dia bacanya error dia. Oh gitu. Tiba-tiba loncat ke atas deh. Oke, makasih Pak. Terus ini ada lagi ya. Nah, ini mungkin banyak jadi pertanyaan juga ya. Banyak orang yang bilang kalau nitrogen yang ada kompresornya itu Iya. palsu. Lah itu gimana Pak? Oh, itu sih sebenarnya sama persaingan dagang aja ya. Awal mulanya memang nitrogen itu dari tabung. Nah, karena kalau dari tabung kan nggak efisien, harus ganti ulang. Kita harus punya deposit yang membutuhkan biaya. Terus kalau ditelepon, tidak hari itu diantar. Nggak bisa ya, lama. Bisa 2 hari. Kalau nggak punya tabung cadangan, dia bisa nunggu, nggak bisa kerja kan. Iya. Nah, datanglah model baru berbentuk mesin. Yang pengolahannya ada dalam mesin. Jadi ini kan apa? Kompresor itu kan memang hanya untuk angin biasa. Iya. Kemudian dimasukkan ke mesin generatornya ini untuk dijadikan nitrogen murni. Iya. Karena di dalam mesin ini kita ada pengolahannya tiga tabung. Itu ya. 4 tabung sama penampungnya. Oh gitu. Yang besar itu penampung buat nitrogen. Di dalam mesin. Pada dasarnya sama, yang ditabung sama yang di mesin ini sama. Yang ditabung juga hasil dari kompresor juga di pabrik. Iya. Dia difilter, disaring sampai kering, dimasukkan ke tabung. Cuma sama kadar nitrogennya mungkin lebih bagus tabung. Iya. Sedikit. Mungkin selisih 2%, 3%. 2, 3, ya sampai 5 lah. Karena dia kompresornya juga memakai kompresor besar. Iya. Kalau yang ditabung itu kan skalanya mungkin pabrikan besar yang bikin. Mungkin mesin generator nitrogennya ya nggak sekecil ini, gede dia. Jadi emang mungkin kalau yang tabung itu 100% lah. Kalau ini mungkin 97, 98. Ya selisih cuma 2%, 3% ya nggak terlalu ngefek lah ya. Iya, jatuhnya sama sebenarnya. Jatuhnya sama. Dari kompresor juga ada yang ditabung. Pengolahan. Cuma karena di pabrik itu mesinnya lebih gede karena skala industri ya Pak. Jadi lebih emang secara dasar itu lebih murni. Mungkin bisa 100% ya, 100% nitrogen kalau yang tabung itu. Cuma ya tadi itu banyak kendalanya juga, terutama kalau pengisian di SPBU dengan mana kan nanti isi ulangnya agak repot juga. Iya, kadang kan klien suka bertanya ya, oh ini palsu ini. Sebenarnya operatornya yang harus jelas. Iya. Yang harus mengasih penjelasan ya. bahwa di mesin nitrogen ini kita ada pengolahan tersendiri Pak. Kalau tidak percaya dibuka, makanya kalau perlu bisa didorong lebih mudah, geser. Kadang-kadang kan di outlet susah tuh ketutup. Mau kasih lihat. Bahkan malah kadang ada yang dikunci itu ya. Iya, mau kasih lihatnya juga susah. Kadang bisa dikasih lihat kalau misalnya bisa digeser-geser, ada rodanya. Ini Pak, pengolahannya ini loh Pak, ada 3 nih Pak. Ada yang tinggi 2, yang kecil 1 kan, tengah. Nah itu setelah diolah 3 itu, masuklah ke tabung besar yang penampungan. Yang tabung besar itu sebelum out itu isinya nitrogen murni. Ya. Yang tabung besar itu nitrogen. Yang sebelum masuk ke ban tentunya. Nah itu guys, jadi nggak bisa jadi bukan berarti kok yang wah ini kompresor berarti palsu, itu bukan. Persaingan dagang aja itu. Persaingan dagang aja itu ya. Karena setelah ada mesin ini, yang tabung ditukar semua Pak. Banyak yang udah tadinya tabung itu ya karena kan nggak efisien. Walaupun mungkin ada 1-2 lah yang masih tetap kokoh di tabung, tetap mungkin masih ada juga. Itu ya. Oke, sudah terjawab ya. Semoga juga makin paham, makin ngerti ya, sobat isi nitrogen semua. Kemudian di sini ada yang suruh bikin tutorial mencuci selenoid. Itu maksudnya mungkin yang di luar itu loh Pak ya. Selenoid kalau selenoid bagian di dalam. Ada ini juga selenoid nih namanya. Oh ini ya. Selenoid ganda. Ini selenoid ganda yang di dalam. Kalau nama bahasanya twin selenoid. Twin selenoid. Nah, kalau yang di luar itu, mungkin yang dimaksud itu yang di luar itu Pak, mungkin. Kalau ini bisa biasanya ada kebocoran. Dia ngisinya juga nggak benar kan, angkanya suka berubah-ubah begitu. Iya. Ini bisa dibersihkan, dibuka. Ini kan ada baut nih. 4 dibuka.
Semuanya dibuka, dibersihin aja. Oh gitu. Iya, pakai WD, semprot Terus pakai dipasang angin, lagi gitu iya, ya? terus pasang lagi. Dan masanya juga jangan kebalik ya. Kalau ini sih terbalik nggak Oh apa-apa, gitu, sama. apa ya? Yang nggak boleh terbalik masang ini. Hitam-hitamnya ini ya. Iya. Ah, Karena kan ada posisinya dia. Oh, gitu. Biasanya kalau yang buat pengisian yang awal nih, yang sebelah ini yang ujung nih, yang awal. Yang awal ini buat vakum. Biasanya buat pengurangan. Kalau yang dekat auto reset dia buat pengisian. oh gitu. Dia ada di jalur buat kabel-kabelnya di apa namanya soketnya. Kalau yang ini ada di posisi 45 yang pengisian dari atas di Iya. soket atas. Kalau yang buat ini pengurangan posisi di bawahnya 6 dan 7. Jadi nggak boleh terbalik. Kalau dia terbalik nggak bakalan ngisi. Anginnya nggak keluar, malah nyedot. Oh gitu ya, ini ya. Tapi kalau buat filter yang di samping, yang 3, itu buka aja, dia kan ada itunya. Tinggal buka kacanya, diputer ke kiri. Tapi yang hitamnya tarik dulu ke bawah, puter ke kiri, cabut. Itu bisa dibersihin. Yang putih-putihnya itu ya. Yang putih-putihnya nggak bisa. Oh. Oh iya, kalau udah kotor, disemprot ya pasti masih ada. Karena kan dia udah nempel. Ya, ya, ya. Paling tabungnya aja. Tabungnya aja, Iya. ya. Karena kalau tabungnya juga kotor, bisa kemungkinan dia bocor karena keganjel kotoran. Oke, gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan bikin video tutorialnya lah. Kapan-kapan ya kalau sempet tapi. Nah, terus itu tadi yang nanya apa? Elemennya yang putih itu. Elemen filter. Nah, ini ada yang nanya Mas Ameagari ya. Iya. Nah, itu namanya elemen filternya ya. Iya, Kalau elemen beli filter. cuma itunya aja nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa, harus satu sama tempatnya Iya. itu juga. Karena kalau jual gituan yang itunya Nggak laku nggak nanti. laku. Ah. Nggak ada pasangannya nggak ada. Jadi emang belinya harus satu paket ya. Tapi nggak harus 3, mungkin Harus satu 3, aja. Satu paket Iya. juga bisa. Nggak Itu mahal kok itu. berapa Pak kira-kira itu? Sekitar 200-an. Nah, sekitar 200-300 ya. Namanya elemen filter ya. Iya. Elemen filter. Itu nggak jual kalau elemen filternya. Tapi Jadi, satu unit. belinya harus satu unit sama filternya. Iya. Sama filternya ya. Jadi nggak bisa cuma elemen filternya aja ya guys. Namanya AF 3000. AF 3000. Oke, itu juga mungkin di toko-toko lain juga banyak Iya. yang jual ya, ada ya. Kan ada ukurannya AF 2000, AF 3000, AF 4000. Karena kalau di mesin ini AF 3000 dia yang membedakan dratnya. Dratnya ya. Iya. Siap. Drat seperempat. Kalau yang AF 2000 mungkin lebih kecil, 1/8. Kalau yang AF 4000 dia lebih besar lagi, lubang itunya buat panepel. Oh iya. Dia 3/8. Ini AF 3000 ya. AF 3000. Oke. Kemudian ini ada yang tanya lagi nih. Untuk mereset hitungan pemasukan mobil dan motor, bisa lah ya, ada caranya. Ada ya, itu khusus ya guys. Itu sebenarnya rahasia. Nanti kalau pengen tahu bisa sih, tapi karena ini hanya bukan untuk operator ya biasanya. Biasanya itu untuk pemilik lah ya, pemilik atau peninjau SPBU itu, karena untuk mengatasi kecurangan dari operator. Iya. Nah, nanti pemilik atau peninjau pengawas itu nanti bisa ngecek hitungan mobil dan motor itu ya. Iya. Nah, makanya tidak saya publis di sini juga ya, karena ini sangat rawan juga nanti malah disalahgunakan yang lain gitu ya. Oke. Jadi gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya dari Apasyam TV. Silencer kuningan untuk tabung itu yang mana ya? Silencer kuningan untuk tabung.
Ada silinser di biasa itu yang kadang dia nggak mau ngisi karena tabungnya mampet. Biasanya yang mampet di silinsernya. Oh, itu belinya di mana itu? Kalau beli di umum, dia ada ininya, ada kepalanya. Jadi kepalanya harus dibuang. Oh gitu. Kalau beli kami juga bisa ya Pak? Ada Kalau di sini kayaknya nggak ada. Nggak ada? Nggak tersedia. Bisa beli di mana? Kalau di sini di Glodok sih ada. Di Glodok. Glodok. Silencer Kuningan itu ya. Nanti dia kan ada dratnya deh, ada kuningannya. Itu biar dipotong, Oh, digergaji biar lepas. Kalau nggak saya ada tuh di motor. oh ya. Contohnya. Dia juga beli di Glodok, saya potong itunya. Nggak Kuningannya saya kepake yang lepasin. bagian itunya. Oh, gitu. Jadi kalau beli di umum itu juga ada yang perlu dipotong guys, untuk biar sesuai dengan mesinnya ini itu. Oke, mungkin cukup untuk episode kali ini Pak. Nah, nanti mungkin bisa kita lanjut lagi kalau ada pertanyaan lagi. Oke, demikian. Terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Gitu ya guys. Kalau masih ada pertanyaan bisa juga hubungi di nomor di bawah ya, atau komen aja di komentar di bawah ya. Demikian ya dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.